Selamat datang di Petik Media. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tanaman spider plant. Tanaman yang menyerap toksik. Semua tempat tinggal pasti memiliki unsur polutan di dalamnya. Kemudian kualitas udara yang Anda hirup ditentukan oleh tingkat keberadaan toksik tersebut. Jika lingkungan kita terlalu banyak toksik, maka kesehatan kita juga akan terganggu. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa menanam tanaman spider plant ini. Chlorophytum comosum atau yang lazim disebut spider plant merupakan pemecahan bagi masalah teman-teman yang tempat tinggalnya banyak sekali polutan. Tanaman yang asli berasal dari Afrika Selatan ini sangat mudah untuk dipelihara dan dibudidayakan. Daunnya yang panjang dan rimbun tersedia dalam warna hijau atau strip kuning dan strip putih. Kemudian batangnya yang panjang sebenarnya kokoh dan banyak ditumbuhi bunga putih. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah spider plant yang sudah berumur kurang lebih 5 bulan. Uniknya, banyak hal yang dapat kita lakukan terhadap tanaman cantik ini. Ketika batang tanaman spider plant telah menyentuh tanah, ia akan mengakar. Jelas spider plant ini sebagai tanaman yang juga dapat merambat. Jika teman-teman menginginkan hal ini terjadi, teman-teman tinggal memotong batang yang sudah terlalu panjang dan meletakkannya di pot lain, maka teman-teman mendapatkan spider plant yang lain, mendapatkan individu yang lain. Secara fisik, spider plant memiliki daun yang panjang dengan ujung yang meruncing. Panjangnya bervariasi antara 20 sampai 40 cm. Meski dapat dibiarkan tumbuh di tanah, namun spider plant lebih umum ditempatkan di dalam pot yang digantung. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dalam cahaya terang yang tidak langsung. Spider plant mungkin dapat mentolerir cahaya langsung dari sinar matahari. Namun jika penerimaan cahaya itu terjadi pada tengah hari atau terlalu banyak, daun-daun tanaman akan terbakar dan mengering. Merawat spider plant tergolong mudah. Teman-teman ini tidak perlu repot-repot mengurus segala sesuatu untuk tanaman yang satu ini. Yang harus teman-teman perhatikan adalah membagi tanaman ini ketika sudah terlalu memenuhi pot. Jadi kalau sudah terlalu rimbun, teman-teman bisa memotong dan tanaman baru pun akan teman-teman dapati. Karena terlalu banyak batang dalam satu pot, dapat membuat pot tersebut pecah. Setelah memindahkan sebagian tanaman ke dalam pot baru, sebaiknya teman-teman menunggu 4 hingga 6 bulan sebelum memberinya makan atau memupuknya. Hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika memelihara spider plant adalah banyaknya air yang diberikan. Sebab masalah utama dalam merawat spider plant adalah terlalu banyak atau terlalu sedikit air yang diberikan. Daunnya dapat terbakar jika pupuk diberikan dalam takaran yang terlalu banyak, atau ketika tanaman diberikan air yang terlalu banyak mengandung garam. Tanaman yang terlalu kering juga dapat membuat daun spider plant berubah kecoklatan. Oleh karena itu, sebisa mungkin periksa kondisi tanah tempat spider plant hidup tiap hari. Jika daun telah terbakar, atau tinggal memetik daun atau batang yang bermasalah, dan spider plant teman-teman kembali sehat. Kasus yang saya temui sebelumnya, spider plant ini membusuk karena aliran air untuk siramannya tidak bisa keluar. Akhirnya dalam pot atau polybag itu menjadi basah. Akar itu pun jenuh dan membusuk.
Kemudian kekeringan juga, kalau kita telat menyiram juga akan mengalami kekeringan sehingga daun itu menjadi coklat dan kering. Untuk pemupukan intensitasnya adalah sekitar 5-6 bulan sekali. Kalau berlebihan ya maka tanaman ini akan mati karena kepanasan oleh pupuk itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada tips dan kritik silakan komen di kolom komen. Terima kasih.